Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Learning House yang berbagi edukasi, inspirasi, dan motivasi. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan menemukan bulan Ramadan. Bulan di mana kita semua akan sama-sama berpuasa. Namun tidak sedikit dari teman-teman kita masih ragu apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kalau kita vaksin di saat kita berpuasa, atau kita swab di saat kita perjalanan, itu membatalkan puasa nggak sih sebenarnya? Maka simak edukasi kita kali ini, insya Allah walaupun sebentar, singkat, kita akan jadi paham hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya, mari dukung dan support channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Yuk, langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih praktis puasa part pertama. Part pertama ini temanya adalah 9 hal yang membatalkan puasa. Ternyata teman-teman semua yang membatalkan puasa itu cuma sedikit, 9. Berarti kalau seandainya kita semua bisa mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa cuma 9, di luar dari itu semua tidak membatalkan puasa. Karena edukasi pada kesempatan kita kali ini adalah membahas fikih, maka ayo teman-teman semua kita fokus, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau seandainya fikih terlewat itu bisa gagal paham. Dan ilmu fikih bukan ilmu hafalan, karena ilmu fikih adalah ilmu pemahaman. Baik teman-teman semua, yang pertama langsung saja dengan singkat, yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa aja tuh lubangnya Ustadz? Yang pertama adalah lubang mulut, ya. Yang kedua adalah lubang hidung. Yang ketiga lubang telinga. Yang keempat dan kelima, lubang depan, alat vital, dan lubang belakang, dubur. Nah, dari 5 lubang ini, teman-teman semua memiliki syarat-syarat khusus atau batasan-batasan khusus sampai bisa dibilang batal. Oleh karenanya, penjelasannya demikian. Mulut yang dimaksud memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang mulut yang membatalkan puasa itu adalah apabila kita menelan sesuatu. Ya, jadi kalau seandainya kita masukin sesuatu apapun ke dalam mulut, kenyang nggak kenyang, aus nggak aus gitu tuh ya. Kalau cuman masuk ke dalam mulut tapi nggak ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Misal ada seseorang jahil, iseng, lagi siang-siang bulan Ramadan, dia masukin permen ke dalam mulutnya, masukin es krim ke dalam mulutnya. Ya, sengaja saya kasih contoh ekstrim biar teman-teman bisa membayangkan. Itu tidak membatalkan puasa teman-teman semua, asalkan permen dan es krimnya jangan ditelan. Cuman hukumnya makruh karena seperti nggak ada kerjaan. Jadi ingat ya, hukumnya makruh, jangan sampai kita lakukan hal iseng demikian. Nah, setiap kita nelen segala sesuatu ke dalam mulut, kalau sudah ketelen itu akan membatalkan puasa. Kecuali satu. Apa itu? Menelan ludah. Namun menelan ludah sesuai yang ada di catatan layar teman-teman lihat, menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan. Catatan pertama, 1, ludahnya sendiri. Bayanginnya jangan aneh-aneh karena nggak mungkin ludahnya orang kita makan ya. Tapi orang yang sudah berhubungan rumah tangga, mengerti kemesraan dan keharmonisan rumah tangga, pasti paham yang dimaksud dengan ludahnya siapa. Karena bisa jadi dalam kita berumah tangga, ada rumah tangga yang berciuman, ciumannya nggak batal walaupun puasa. Tapi yang membuat batal apabila dalam ciuman itu ada ludah yang tertukar dan ikut tertelan. Itu membatalkan puasa. Yang kedua, ludahnya masih di dalam mulut sendiri. Misal, saya kasih contoh. Contohnya mohon maaf ya kalau seandainya agak jorok, tapi perlu seperti ini biar fikih itu jelas. Contohnya adalah kalau seandainya ada seseorang yang ternyata dia ngumpulin ludah dari pagi, setelah 1 gelas dia masukin ke lemari es. Setelah masuk lemari es, pada zuhur dia ambil adem, terus minum ludahnya sendiri. Maka itu membatalkan puasa karena ludahnya sudah dianggap barang asing yang sudah keluar dari
mulutnya. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, saya balik dengan pemahaman pertama. Apabila kita makan es krim dan makan permen, itu memang tidak membatalkan puasa kalau nggak ditelan. Tapi kalau seandainya dia udah ada sisa es krim dan permennya di dalam mulut, lalu sisa es krim dan permen itu tercampur dengan ludah, lalu ludahnya dia telan, baru itu membatalkan puasa. Jadi ingat, clear ya, kalau seandainya yang dimaksud masuk ke dalam mulut adalah yang disebut batal itu kalau seandainya kita telan. Lalu gimana Ustadz kalau seandainya kita habis wudhu, setelah kita wudhu kumur-kumur itu kayak ngerasa ada adem-adem di dalam mulut. Asalkan tidak disengaja, maka yang adem-adem di dalam mulut itu seandainya tertelan pun dimafhum atau dimaafkan. Tapi kalau seandainya sengaja kumur-kumur yang harusnya dibuang semua, ternyata kita sisakan sedikit saja biar bisa nelen, itu membatalkan puasa. Namun kumur-kumur ini ya yang kita anggap sunnah karena pengen sholat, ya kita wudhu dengan niat mengikuti menjaga sunnah wudhu gitu ya. Apabila kita sedang kumur-kumur tahu-tahu dikagetkan oleh seseorang dan air dari kumur-kumur itu tertelan, maka hukumnya tertelan air dari kumur-kumur yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena dia sedang melakukan sunnah. Yang kedua karena tidak sengaja. Ya. Berbeda dengan apabila ada orang iseng ngemut-ngemut permen walaupun nggak ditelan, atau makan es krim walaupun nggak ditelan. Ketika dia dikagetkan oleh sesuatu apapun dan tertelan walaupun tidak sengaja, tetap membatalkan puasa. Ya, mudah ya teman-teman ya. Yang kedua adalah lubang hidung, teman-teman semua. Yang dimaksud lubang hidung di sini adalah yang apabila kemasukan air itu akan sakit atau panas, gitu ya. Jadi kalau kita pernah kemasukan air ke dalam hidung, terus di sini ada panas, nah kalau sampai kemasukan ke batas itu maka batal. Kalau tentu dengan cara yang sengaja, ya. Tapi kalau seandainya mohon maaf kita mau buang kotoran hidung, itu masih diraba dengan jari kan seperti itu ya. Setiap yang masuk jari ke dalam lubang hidung itu masih dianggap lubang luar hidung yang tidak membatalkan puasa. Oleh karenanya ini kabar gembira. Kalau seandainya teman-teman semua punya hobi ya ngebersihin yang ada di dalam hidung, ya tidak membatalkan puasa. Asalkan jangan lakukan itu di depan orang lain karena jorok. Baik teman-teman semua, lanjut saja kita ke lubang yang ketiga, yaitu lubang telinga. Yang dimaksud lubang telinga di sini adalah lubang bagian dalam. Batasannya mana bagian dalam dan bagian luar? Ini kita punya jari kelingking masing-masing, dimasukkan ke telinga kita sampai dengan semuanya masuk mentok, itu adalah bagian terluar. Oleh karenanya kalau seandainya ada seseorang membersihkan telinga, memakai alat korek telinga, masukin ke dalam telinga sampai dengan melebihi batasan jari kelingking, itu membatalkan puasa. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama, walaupun dalam pendapat mazhab Imam Malik bahwasannya yang masuk ke dalam telinga walaupun lebih dari ini tidak membatalkan puasa. Tapi kita mengikuti pendapat mayoritas ulama kalau tidak darurat. Tapi kalau seandainya kita menemukan ada orang yang dia harus memakai alat bantu dengar, ya maka tidak apa-apa dia memakai alat bantu dengar melebihi jari kelingking karena bisa mengambil pendapat dari mazhab lain, yaitu mazhab Malikiyah. Yang keempat dan kelima, yang dimaksud lubang depan dan lubang belakang adalah apabila kita memasukkan segala sesuatu, baik itu berupa cairan, berupa obat, alat pengobatan, kalau dilakukan dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Ya. Baik teman-teman semua, karena ini adalah 5 lubang, berarti sekarang teman-teman paham kalau seandainya ada orang disuntik itu tidak membatalkan puasa karena lubang kulit bukan termasuk 5 lubang. Ada orang sakit matanya pakai obat tetes mata, ya terus di tenggorokannya kerasa pahit, kerasa manis, kerasa apel, blackcurrant dan lain-lainnya misalkan, itu tidak membatalkan puasa karena di luar dari 5 lubang. Itu yang pertama teman-teman semua terkait dari 9 hal yang membatalkan puasa. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu 2. Apa itu?
Yang membatalkan puasa adalah muntah, tapi sebelumnya kita bagi. Muntah itu ada dua bagian, yaitu muntah tidak disengaja dan muntah disengaja. Yang dimaksud muntah tidak disengaja adalah muntah yang memang kita tidak cari-cari pengen muntah, tahu-tahu muntah karena mual, ya, maka tidak membatalkan puasa dengan catatan harus disucikan. Karena yang keluar dari anggota tubuh kita adalah sesuatu yang najis, dan najis bisa disucikan dengan air putih. Kalau seandainya bekas muntahan itu kita sucikan dengan air ludah kita, maka tidak akan suci. Dan kalau ludahnya kita telan lagi, maka balik ke pemahaman yang pertama, ludah bercampur dengan sesuatu yang lain ketika ditelan, maka akan membatalkan puasa. Maka siapa yang muntah di saat bulan puasa tidak membatalkan puasa asalkan tidak disengaja dan langsung kumur-kumur. Oke, selanjutnya adalah muntah disengaja. Muntah disengaja, misal ada orang nggak suka wangi duren, sengaja dia deket-deket duren. Ada orang nggak seneng wangi bahan bakar minyak BBM, ya. Dia sengaja dekat-dekat SPBU biar mual terus muntah. Nah, maka muntah yang demikian itu otomatis membatalkan puasa. Oke, mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 ini membatalkan puasa adalah bersenggama walau tidak keluar mani. Ya, ini mohon maaf, kita lagi ada di kelas edukasi learning host, jadi kita bahas fikih, bukan bahas jorok. Ya, tapi kita bahas sesuatu yang memang perlu kita bahas sebagai wawasan dan keilmuan kita. Nah, bersenggama walaupun tidak keluar mani bagi seorang laki-laki batasannya seperti apa? Batasannya adalah ketika kepala kemaluan laki-laki itu masuk, ya, ke dalam alat kelamin, misalnya seperti itu, ya, baik yang di lubang depan atau nauzubillah min zalik lubang belakang. Ketika alat kelamin laki-laki, kepala kemaluannya saja sudah masuk secara menyeluruh, maka itu membatalkan puasa. Jadi ingat, batasannya bagi laki-laki itu kepala kemaluannya, ya. Namun bagi perempuan, teman-teman semua, batasan bersenggama bagi seseorang perempuan walaupun masuknya baru 1 senti saja ke dalam lubangnya yang milik perempuan, maka itu membatalkan puasa teman-temannya. Dan ini bersenggama ini, mohon maaf, seandainya pun bukan dengan pasangan halal, dengan pasangan haram, ya, dengan zina, itu tetap membatalkan puasa. Yang halal saja membatalkan puasa, apalagi zina. Atau nauzubillah min zalik, ada orang kecanduan seksual berhubungannya dengan binatang, dengan hewan, itu juga tetap dianggap bersenggama dan membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani. Dan di sini ada yang saya perlu tekankan teman-teman semua, warning, ya. Bersenggama di saat menjalani puasa bukan saja membatalkan puasa, tapi harus membayar kafarat. Karena apa? Itu termasuk dari salah satu dosa besar. Jadi yang nyimak ini kalau Anda adalah suami istri, tahan kemesraannya. Nanti kalau sudah buka puasa, silahkan sepuasnya. Masya Allah. Ya, kita lanjut teman-teman semua. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tidak bersenggama. Keluarnya mani itu terbagi juga teman-teman semua dengan 2, yaitu tidak sengaja dan disengaja. Misalnya tidak disengaja, apabila ada seseorang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dia tidur dan mimpi basah, ya, tanpa niat gitu tuh ya, maka mimpi basahnya itu, keluar maninya itu bukan cara yang disengaja, dan itu tidak membatalkan puasa. Namun bagi seseorang yang mengeluarkan mani dengan cara disengaja, mohon maaf, ada orang onani, ada orang masturbasi, atau sengaja dia tahu nih kalau seandainya dekat-dekat dengan istrinya bercumbu dengan berlebihan, walaupun gak berhubungan dia bisa keluar mani, maka yang sengaja itu bisa membatalkan puasa. Seperti itu teman-teman semua. Oke, nomor 4 seperti itu saja, mudah. Yang kelima adalah hilang akal. Hilang akal itu terbagi menjadi 3 teman-teman semua.
hilang akal karena dia gila, benar-benar nggak ada akalnya, hilang akal karena mabuk atau pingsan, dan hilang akal karena dia tidur. Ingat, orang tidur pun nggak ada akalnya teman-teman semua ya. Nah, kita perjelas satu persatu. Orang gila teman-teman semua, gila yang membatalkan puasa ya. Jadi gila itu walaupun sebentar membatalkan puasa. Mau itu gilanya disengaja atau gilanya nggak sengaja, walaupun gilanya cuma 1 detik dia gila gitu tuh, akalnya hilang ya, itu membatalkan puasa. Nah, orang pingsan teman-teman semua, jika disengaja maka membatalkan puasa walaupun cuma sebentar. Jadi sengaja dipingsan-pingsanin gitu tuh ya, sengaja akalnya dihilangin biar dia nggak sadar, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa asalkan pernah sadar walaupun hanya sebentar. Saya ambil contoh teman-teman semua. Contoh ya, bisa kita imajinasikan. Ada seseorang setelah sahur gitu ya, dia sudah makan kenyang. Nah, habis sahur dia mau jalan sholat subuh ke masjid, seperti itu. Setelah jalan subuh, mau sholat subuh berjamaah di masjid, di jalan dia ketemu hal yang membuat dirinya kaget ya, entah ketemu orang atau ketemu apapun, atau ketemu yang dulunya dikira meninggal ternyata dia ngelihat kok masih hidup, misal seperti itu ya. Terus dia pingsan teman-teman semua. Begitu dia pingsan, nggak bangun-bangun, sadarnya jam 12 siang karena disorot matahari yang terik ya. Begitu dia lihat matahari, dia pingsan lagi karena kaget, udah siang bolong padahal dia jam 7 pagi udah ada jadwal. Setelah pingsan lagi jam 12 itu baru bangun setelah azan maghrib, maka puasanya sah karena dia sempat sadar walaupun 1 detik. Tapi kalau seandainya ada orang pingsan sebelum masuk waktu subuh sampai dengan pingsannya panjang banget, pada maghrib dia baru bangun, maka puasanya tidak sah karena tidak sempat sadar. Seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Dan yang ketiga hilang akal adalah tidur. Tidur walaupun tidak pernah sadar 1 detik pun, walaupun tidurnya dari sebelum subuh sampai dengan dia baru bangun menjelang maghrib, puasanya tetap sah. Jadi kalau seandainya ada orang tidur, tidurnya tidur kayak kebo kata orang ya. Padahal kebo tidurnya nggak kayak gitu. Jadi kalau ada orang tidur seharian penuh, itu puasanya nggak batal, puasanya sah. Ustadz itu gimana sholatnya? Misalnya ada yang nanya seperti itu. Kita lagi nanyain hukum puasa. Ya sholatnya ditinggalin dosa. Kalau seandainya dia tidurnya sengaja minum obat tidur, sengaja saya supaya nggak ngerasa lapar minum obat tidur dari sebelum subuh yang bisa bangunnya malam hari. Nah itu karena dia niat gitu tuh ya, maka dia puasanya sah gitu tuh ya. Tapi tentu meninggalkan sholatnya jadi dosa teman-teman semua. Itu adalah hilang akal. Yang keenam ya jelas saja haid. Wanita haid itu walaupun sedang berpuasa dan puasanya sebentar lagi mau buka, 5 menit lagi buka puasa, kok keluar darah haid, maka puasanya otomatis batal seperti itu. Tapi tenang para wanita, meskipun batal insya Allah pahala puasanya tetap utuh. Tapi jangan lupa nanti wajib di kodo ya. Yang 7 melahirkan, sama misalnya ada orang hamil, setelah hamil dia tetap mau puasa, sah-sah saja. Begitu tahu-tahu dia lagi puasa di tengah hari, melahirkan di siang bolong ya, maka melahirkan itu membatalkan puasa, baik melahirkan 9 bulan keluar bayi yang hidup, ataupun sebelum 9 bulan atau pas 9 bulan yang lahir adalah bayi yang mati atau bakal bayi atau keguguran. Kita sering dengar di Indonesia seperti itu, maka itu pun membatalkan puasa. Yang ke namanya teman-teman semua, yang ke-8 nifas ya. Apa itu nifas? Ya nifas itu keluar darah setelah melahirkan, maka nifas juga membatalkan puasa ya. 9 murtad ya, murtad membatalkan puasa apapun sebabnya. Misal ada seseorang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, meyakini Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi, atau meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, misalnya seperti itu, atau meyakini Al-Quran itu tidak sempurna,
ada mushaf atau ayat-ayat yang tidak termasuk di situ, misalnya seperti itu. Nah, kepercayaan dan meyakini sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama, ya, maka kalau dia berseberangan terlalu jauh yang tidak ada perbedaan di sini, gitu ya, maka dihukumi murtad dan bisa membatalkan puasa seperti itu. Jadi itu teman-teman semua, ternyata mudah rangkuman 9 hal yang membatalkan puasa yang kalau teman-teman hafal 9 ini, maka insya Allah bisa menjawab apapun kalau seandainya ada yang bertanya. Kalau kayak gini batal enggak ya? Kalau kayak gitu batal enggak ya? Cukup 9 hal ini dipahami, maka mudah-mudahan teman-teman semua bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ragu atas tidak atau batalnya puasa. Yang pertama saya ulangi rangkuman, memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang kedua muntah. Yang ketiga bersenggama walau tidak keluar mani. Yang keempat keluar mani dengan sengaja walaupun tidak bersenggama. Yang kelima hilang akal. Keenam haid. Ketujuh melahirkan. Kedelapan nifas. Dan kesembilan murtad. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara edukasi pada kesempatan kali ini. Terus pantau dan monitor channel Learning House. Insya Allah di episode selanjutnya akan kita bahas terkait orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan siapa saja yang wajib membayar qadha dan juga fidyah. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa syiarkan. Mudah-mudahan syiar teman-teman semua menjadi keberkahan bagi teman-teman semua karena sudah mau mensyiarkan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.